Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Al hadis atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini kita perlu adanya tuntunan, kita perlu adanya arahan. Ketika seseorang hidup di dunia ini tanpa ada arahan, tanpa ada tujuan, maka hidupnya tidak akan teratur, hidupnya akan sembarangan. Maka oleh karena itu kita perlu ada tuntunan, perlu ada cahaya yang menuntun kita dalam kegelapan. Di dalam mahfuzat disebutkan al-ilmu nurun, al-ilmu kan nuri. Ilmu itu cahaya, ilmu itu seperti cahaya. Kenapa ilmu itu diperumpamakan sebagai cahaya? Karena dengan ilmu itulah kita bisa menjalani hidup. Karena dengan cahaya ilmulah kita bisa menjalani kegelapan di kehidupan dunia ini. Maka ilmu bagi kita itu merupakan hal yang wajib kita pelajari, wajib kita miliki agar kita tidak tersesat di dalam dunia ini. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Mengenai ilmu ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan orang yang memiliki ilmu. Di surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat, meninggikan alladzina amanu minkum, orang-orang beriman di antara kalian.
Walladzina utul ilma darajat. Dan Allah meninggikan orang yang berilmu, yang memiliki ilmu, darajat, beberapa derajat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana kedudukan orang-orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengangkat orang-orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang berilmu, beriman dan berilmu, Allah tinggikan lagi beberapa derajat. Di sini sangat jelas tentang bagaimana posisi orang berilmu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain di surah Zumar ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun." Katakanlah, apakah yastawil ladzina ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang mengetahui walladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak mengetahui? Tentu berbeda. Ayat ini juga menjelaskan tentang bagaimana orang berilmu itu pasti memiliki perbedaan dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Apabila seorang anak Adam atau manusia meninggal, maka inqata'a amaluhu, amalnya sudah habis. Dia tidak bisa lagi menambah pundi-pundi pahalanya karena dia sudah berpisah dengan dunia. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa min salatin, kecuali ada 3 hal yang mana pahalanya akan terus mengalir. Amal ibadah yang memiliki investasi jangka panjang sampai ke dalam kubur, ke dalam alam barzakh. Apa yang 3 macam itu? Kata Rasulullah SAW, sedekatin jariyah, sedekah yang terus mengalir. Maka semua bentuk sedekah, semua bentuk sumbangan yang itu diperuntukkan untuk umat, pahalanya akan terus mengalir. Lalu yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu itu diajarkan dan yang mendapatkan ilmu tersebut mengamalkan ilmunya, bahkan diajarkan lagi kepada orang lain, maka inilah yang disebut dengan ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka orang yang mengajarkannya ini akan terus mengalir. Walaupun yang diajarkannya ini hanya surah Al-Fatihah, yang diajarkannya ini rukun wudu, selama seseorang tersebut selalu membaca Al-Fatihah, guru yang mengajarkannya akan terus mendapatkan aliran pahala sampai ke kubur. Walaupun yang diajarkan ini cara berwudu, tetapi selama orang tersebut selalu berwudu, wudu apapun, maka yang mengajarkannya akan selalu mendapatkan pahala mengalir walaupun sudah berada di alam barzakh. Lalu yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan tentang investasi jangka panjang mengenai pahala, yaitu waladin saleh yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, 3 hal ini, sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, dan waladin saleh, 3 hal ini bisa dilakukan, bisa dipahami, bisa dipraktekkan. Salah satunya adalah mengetahui tentang fadilah 3 hal tersebut. Mengetahui itu artinya alima, mengetahui. Artinya 3 hal ini mau tidak mau juga harus dilakukan dengan ilmu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bagaimana keutamaan orang yang menuntut ilmu ketika dia berangkat dari rumah menuju tempat menuntut ilmu. Kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah, keluar kampungnya, keluar daerahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumahnya, ke tempatnya masing-masing. Maka luar biasa pahala orang yang menuntut ilmu ini.
Ketika dia belajar, maka selama belajarnya itu dihitung dalam pahala menuntut ilmu sampai dia kembali. Maka semua orang yang terlibat dalam menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, memfasilitasi orang belajar, ini juga akan mendapatkan pahala, mendapatkan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala karena memuliakan ilmu, karena memuliakan orang yang berilmu, karena memfasilitasi orang mencari ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa selalu mengutamakan ilmu, bisa selalu memperjuangkan ilmu, bisa selalu belajar untuk meningkatkan kapasitas keilmuan kita masing-masing. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Qala Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.